Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sobat Kairos, hidup kita tidak bisa kita jamin akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Silih berganti, suka dan duka yang kita alami akan kita rasakan. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan turut berempati atas setiap yang kita alami. Tidak dapat kita jamin orang terdekat sekalipun bisa membantu kita atau menghibur kita dalam keadaan sulit yang kita hadapi. Dalam kehidupan saat ini, bahkan banyak yang berperilaku senang di atas penderitaan orang lain, atau ada juga senang melihat orang susah melihat orang senang, istilahnya SMS. Seperti yang dilihat oleh Nabi Mika, musuh-musuh bangsa Israel bersukacita atas penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan yang diizinkan Allah untuk dialami oleh bangsa Israel sebagai bentuk kemarahan cinta Allah atas merosotnya moral dan iman bangsa Israel, yaitu hilangnya kesalehan, kejujuran, pemuka bertindak sesuai kehendaknya. Hukum diputarbalikkan, tangan yang penuh kejahatan. Hukuman yang diizinkan Allah diimani oleh Nabi Mika bukan untuk kehancuran bangsa Israel. Di keadaan seperti itu, Nabi Mika dengan penuh keyakinan mengimani bahwa keadaan bangsa Israel akan dipulihkan oleh Allah karena kasih-Nya. Allah mengampuni kesalahan bangsa yang dikasihinya. Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel jatuh dan hidup di dalam hukuman untuk selama-lamanya. Bangsa Israel akan bangun dari kejatuhannya, dan bangsa Israel akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan karena kasih Allah. Sobat Kairos, hidup orang percaya penuh pengharapan dan pantang menyerah. Sesulit apapun keadaan yang dialami, akan selalu ada harapan untuk maju, bangkit karena Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah tempat pengharapan dan pertolongan. Tangannya akan selalu diulurkan untuk menolong kita dari kegagalan, kejatuhan, penderitaan yang membuat kaki kita goyah. Ketika pintu di depan dan di belakang, di samping kiri, di samping kanan tertutup, maka pintu ke atas masih terbuka. Artinya, masih ada Tuhan yang menjadi tempat pengharapan. Selalu ada jalan terbuka bagi orang percaya. Selalu ada harapan bagi orang percaya. Sobat Kairos, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan peduli atas hidup kita. Dia pencipta dan pemelihara hidup kita. Sesuatu hal diizinkan terjadi agar kita datang berharap pertolongan darinya dan memurnikan iman kita kepadanya. Jika Tuhan mengizinkan kita jatuh, gagal, agar kita mengandalkan Dia dalam hidup kita, dan kita dijadikan menjadi manusia yang tangguh, yang belajar dari kegagalan dan mengandalkan Dia. Allah menjadi tempat pengharapan kita, maka bagaimanapun keadaan hidup, akan selalu kita bisa bangkit dan Allah akan menuntun kita kepada rencananya. Kejatuhan, kegagalan, penderitaan tidak menjadi alasan untuk menyerah menjalani hidup ini, melainkan semua itu terjadi sebagai proses kehidupan yang memberikan pelajaran, kekuatan, dan pengharapan. Dalam situasi sulit, tetaplah memiliki pengharapan agar hidup kita tetap bermakna. Dengan tetap berpengharapan, kita tak akan mudah putus asa atau menyerah, dengan tetap meyakini bahwa hal yang lebih baik akan terjadi. Pengharapan memberi kita kekuatan baru untuk bertahan, terus melangkah, tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap berjuang melewati masa sulit hingga sampai ke tujuan kita. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada Allah sebagai harapan. Harapan kepada Yesus tidak akan mengecewakan karena Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.